lupa like, comment, share, and subscribe. Happy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari. Halo my friends, apa kabar? Semuanya tentu selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun ya. Di malam hari ini bertemu kembali di malam hari ini bersama Rahman, tentunya masih di Friend Story, tempat kamu curhat, cerita, kirim naskah, kirim karya-karya terbaik, kirim puisi atau cerita apapun, soal-soal cinta, soal kehidupan remaja atau soal kehidupan kalian di kehidupan sehari-hari atau tentang apa saja deh boleh ya. Dan tentunya masih bersama Rahman hari ini. Harapan sehat, harapan bahagia, harapan ceria tentu mewarnai perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan my friends kalian ada dalam kondisi yang sehat, tak kurang suatu apapun, dijauhkan dari segala cobaan yang berat dan memberatkan. Sebagaimana harapan tahun-tahun harapan hari minggu-minggu yang telah lalu. Oke my friends, pada malam hari ini ada yang beda deh dengan jumpa kita beberapa waktu yang lalu. Apa ya yang beda ya? Tentunya my friends, Rahman akan juga membahas masalah-masalah my friends semuanya tentunya. Tapi masalah kali ini beda. Apa sih bedanya Rahman? Ya penasaran ya? Baik, untuk menghilangkan rasa penasaran yang membuncah biar tidak menjadi jerawat di my friends kalian, kali ini Rahman akan pertama menghadirkan satu tembang dulu deh ya, sebelum kita melangkah pada hal-hal yang membuat my friends kalian penasaran. Apa itu? Ya, kita nikmati dulu yang satu ini dulu, oke? Dengerin musik, dengerinnya Friends Radio. Friends Radio. Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari. Masih di Friend Story bersama Rahman pada malam hari ini. Dan bagi my friends yang pengen kirim-kirim karya, pengen curhat, pengen cerita, bisa lewat VN atau lewat teks juga boleh, nanti kami bacakan. Kalau mau namanya di privasi juga mau kita privasi, beres deh. Pokoknya friends tahu apa yang kau mau. Friend merasa apa yang kau rasa ya. Jangan khawatir, bisa dikirim di 0838 0573 6474. Sekali lagi ya, di 0838 0573 6474. Oke, apa ya yang beda di malam hari ini? Nah, kalau malam-malam biasanya Rahman membahas masalah my friends deh yang dikirim dan masuk di meja redaksi ya. Kalau katanya teman-teman pemberitaan meja redaksi, tapi yang masuk di meja siar, di pesan yang masuk di meja siar di WhatsApp centernya my friends, di WhatsApp centernya Friends Radio tentunya lewat tangan-tangan jari jemari my friends kalian. Tapi kali ini beda. Rahman akan menyajikan sebuah kisah kehidupan ya. Tapi ini nyata atau tidaknya wallahu alam ya, hanya penulis dan Allah yang tahu. Nah, dan atas permintaan beberapa orang juga agar namanya diprivasi. Oke, gitu ya. Jadi mohon maaf kepada sang penulis, ternyata ada yang minta, oh namaku jangan disebut dong dalam kisah itu gitu. Diprivasi aja, diganti nama yang lain gitu. Nanti sama siapa? Nama Rahman kayak. Jadinya Rahman kegeeran ya. Oke. Kita akan membongkar atau mendengarkan satu cerita tentang kehidupan asmara seseorang cewek. Saya sebut saja namanya April ya. Mbak April, alamatnya di mana? Nanti dia akan disebutkan. Nah, bagaimana kisahnya tentang Mbak April ini? Ada kisah apa yang menarik dengan jalinan asmaranya? Oke, kita dengarkan. Namun sebelumnya kita biarkan yang mau lewat ini dulu, oke? Kapanpun dan dimanapun, yang setia nemenin kamu, Friends Radio. Teman musikmu sepanjang hari.
Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari. Masih bersama Rahman di Friends Story tentunya. Dan sekali lagi bagi kamu yang kirim naskah, bisa di 0838 0573 6474. Bisa lewat VN, bisa lewat tulisan, ya. Bisa namanya di privasi juga, kita privasi gitu. Jangan khawatir my friends, rahasia Anda adalah jaminan kami. Baik, sebagaimana yang tadi telah Rahman janjikan, hari ini kita akan mendengarkan satu kisah jalinan asmara seorang gadis bernama April. Ada apa sih dengan April ini? Kayaknya cintanya sedang bunga-bunga nih. Mudah-mudahan Aprilnya juga sedang mendengarkan ya, walaupun itu bukan nama sebenarnya. Baik, kita dengarkan sebuah cerita asmara tentang kisah Mbak April ini yang langsung dibacakan oleh biasa teman saya yang paling cantik di malam hari ini, akan dibacakan oleh Indah. Yuk Indah, kita dibacakan kisah April. Dimanapun kamu, dengerin ya Friends Radio. Teman musikmu sepanjang hari. Namaku April. Aku berasal dari Kampung Cijambu, Desa Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Umurku 23 tahun, mau ke 24 bulan Juli. Aku ingin menceritakan sepenggal kisahku pada kalian semua. Dulu, aku perempuan yang sangat sulit bergaul. Sangat sulit untuk tersenyum. Sangat susah untuk diatur orang. Aku selalu berontak. Pertemuanku dengan seseorang membuat pikiranku yang dulunya sempit tak bisa terbuka menjadi terbuka. Aku sekolah di Takniat Bekasi selama 3 bulan. Aku bertemu dengan seorang malaikat yang baik hati dan juga tampan. Namanya tak bisa kusebutkan, tapi suaranya lembut dan indah ku dengar di telinga. Mungkin dia juga Friends Radio. Dia jago main gitar, dia jago main suling, dan dia juga jago meluluhkan hati April. Tapi saat itu posisinya dia masih pacar orang. Ketika aku bertemu dengannya, aku mulai jatuh cinta, tapi aku tak berani mengungkapkan karena aku takut pacarnya akan marah padaku. Diam-diam, aku memperhatikan setiap langkahnya. Diam-diam, aku mulai berancang-ancang untuk merebut dia dari perempuan itu. Tapi ketika aku berpikir ulang, dia terlalu baik. Aku tak layak menjadi pendamping hidupnya. Kemudian, ada sebuah tragedi yang membuat dia dengan kekasihnya menjadi putus di tengah jalan dan hancur. Ya, setelah aku pulang, aku rajin berkontak dengan Febri. Tapi lama-kelamaan, hubungan kami mulai melempem. Ya, kami dijanjikan untuk ke sekolah lagi 3 bulan kemudian. Tapi aku tidak dijemput, dan Febri tidak dijemput. Febri mulai jarang membalas WA aku. Kecurigaanku mulai timbul ketika aku bertanya kepada pacarnya yang pertama, atau mantannya, kesibukan Febri apa? Kalau di rumah, dia Friends Radio, tapi dia mungkin playboy. April, dia punya banyak penggemar, pasti dia punya banyak pacar. Aku tidak percaya itu. Lalu lama-kelamaan, aku menganggap Aisyah itu sinis kepadaku.
Dia tak terima karena aku sudah pacaran dengan Febri. Menurut anggapanku, 2-3 bulan aku tak kunjung dijemput, bahkan setahun berlalu. Aku tak kunjung dijemput, aku terus bertelepon dengan kawan-kawanku. Kemudian aku mendapat kabar bahwa Febri sudah meninggal. Tapi entah kenapa hatiku berkata, dia tidak akan meninggal. Dia belum meninggal. Dia masih hidup. Kabar kedua, Febri sudah menikah. Itu makin membingungkan. April, mana yang benar? Akhirnya aku pun bicara kepada ibu dinasku agar aku dikirimkan ke sekolah lain. Akhirnya aku dikirimkan ke Bandung dan bertemu dengan seorang ibu yang cantik, baik, bersuara lembut. Aku sering dipeluknya, aku sering dibelainya. Aku pernah menangis di pelukannya selama seharian. Dia menenangkanku. Dia bertanya dengan lembut sambil mengelus kepalaku. Anakku sayang, apa cita-citamu? Cita-citaku ingin menjadi seorang penyanyi, seorang singer, dan mengejar cinta pertamaku yaitu Febri. Aku ingin sebanding dengannya. Iya, 1 atau 6 bulan berlalu. Aku pulang sebentar. Ini sangat lelah, sangat benar-benar menyebalkan. Lalu aku kembali lagi ke tempat itu. Aku bertemu dengan seorang laki-laki yang dia mengaku dia sudah mengenal Febri dan mengenal Aisyah. Dia mengaku angkatan kami yang kedua. Kamu April? Ya iya, kenalkan nama saya. Oh, halo, saya April dan saya berinisial D. Kok D? Hai, lama-lama mereka berteman. 1-2 bulan mereka berteman denganku. Kemudian di bulan yang ketiga, salah satu dari mereka mengajakku bertemu berdua di belakang gazebo yang tertutup tak ada CCTV ataupun kamera. Aku mengikutinya. Aku bertemu dengan rasa yang penuh penasaran. Kenapa laki-laki ini mengajak aku bertemu? Tak lupa aku membawa minuman favoritku. Aku membawa segelas minuman manis dan juga makanan yang manis. Aku duduk di kursi tangga sebelah kanan. Kemudian dia datang dari arah berlawanan. Dia membawakan aku makanan yang paling aku suka, yaitu dia membawakan aku seblak dan juga beberapa makanan lainnya. Dia duduk di kursi yang ada di tangga sebelah kiri. Dia duduk dan ngobrol. April, serius kamu mencintai Febri? Iya, serius, kata saya. Teh, terus bagaimana kalau misalnya Febri sudah menikah? Saya menjawab dengan air mata berlinang. Saya berdiri, lalu saya duduk bersimpuh di atas kaki-kaki tangga yang tinggi. Kalau Febri sudah menikah, pasti dia akan memberikan undangan kepada saya. Kalaupun tidak, saya yakin berarti itu perempuan lebih baik daripada saya. Tapi saya akan membuktikan bahwa saya sangat mencintai dia. Kalaupun saya menikah dengan laki-laki lain, saya anggap itu hanya kompromi. Apa yang mau kamu katakan, April? Saya mencintai kamu. Saya ingin menjadi suami kamu. Saya ingin menjadi bahu sandaran dikalau kamu menangis karena laki-laki lain. Biar rasa yang membalut lukamu, aku tak mau menerima kisah cinta yang karena kasihan. Aku senang membayangkan hari-hariku bersama Febri. Singkat cerita, aku pun pulang dari gazebo. Kemudian, Sofian pun pulang dari gazebo itu. Ia tak berkata lagi. Aku pun tak berkata lagi. Akhirnya, dia meminta tolong teman perempuannya untuk meyakinkanku. Diriku tak usah mempertahankan cintaku kepada Febri.
Terus ya buat pendengar Friends Radio, request lagu Tak Pernah Tinggalkanku Judika Fat Nurlela. Terima kasih, salam sehat dan salam sejahtera bagi kalian semua. Terima kasih buat yang bacain. Mohon maaf jika kata-katanya banyak yang ku skip, banyak yang ku potong-potong, karena kalau diceritakan semua bisa sampai pagi gitu. Terima kasih ya kakak yang udah bacain ini. Oke, emang tadi sengaja ada beberapa yang ku skip, ada beberapa yang aku potong, dan berkait ibu itu mungkin nanti saya akan ceritakan di puisi. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kamu, dengerinnya Friends Radio. Teman musikmu sepanjang hari. Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari. Masih bersama Rahman di Friends Story. Bagi kamu yang pengen kirim-kirim naskah, baik teks maupun VN, mungkin pengen suaranya didengar langsung oleh my friend di seluruh Nusantara, dimanapun suara ini bisa ditangkap, di mobil, di postis kamling, pas lagi nongkrong, di cafe, di rumah, mungkin di kamar sedang menemani my friends kalian yang ada di peraduan jelang tidur malam ini. Mudah-mudahan kehadiran Rahman bisa menemani my friends kalian di saat istirahat, di jelang-jelang istirahat ini, dan bisa membawa kesegaran. Walaupun kadang-kadang masalah yang dibawa oleh Rahman tidak bisa membuat my friends kalian puas dan menuntaskan segala permasalahan. It's impossible ya, tapi setidaknya apa yang Rahman bahas pada setiap pertemuan bisa membawa pencerahan atau paling nggak melegakan rasa sesak yang ada di dalam dada di my friends kalian. My friend, kalau tadi kita dengarkan cuplikan ceritanya, wah tragis ya, ternyata cinta bertepuk sebelah tangan, dan ternyata si April harus kecewa karena si Febri ternyata sudah dengan si cewek lain gitu. Ya itulah my friends, memang harus kita pahami bahwa lahir, rizki, jodoh, dan mati itu adalah misteri ilahi yang hanya Allah yang tahu, dan kita tidak bisa memastikan. Kita hanya menginginkan, hanya bisa merencanakan, namun bukan kita pula yang memastikan. Kita boleh memilih, tapi tetap yang menetapkan adalah Allah. Milih boleh, tapi mengeksekusi tidak punya kewenangan. Karena itu dalam mencintai seorang, ya kita harus ambil sikap, jangan terlalu mencintai, tapi juga jangan terlalu merenggangkan diri. Biasa-biasa saja. Kita wajib berusaha memperjuangkan, karena memang asmara, cinta itu harus diperjuangkan. Namun yang paling penting adalah setelah kita berjuang semaksimal mungkin, kemudian setelah kita berdoa sekhusyuk mungkin, maka semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penentu dan yang paling tahu tentang siapa kita sebenarnya. Dengerin musik, dengerinnya Friends Radio. Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari. Masih bersama Rahman di Friends Story. Tentunya pada malam hari ini mudah-mudahan selalu sehat, selalu setia masih, walaupun malamnya juga semakin larut. Tapi my friends belum juga meninggalkan Rahman. Masih tidak membiarkan Rahman cuap-cuap sendiri di depan mikrofon. Aduh, kalau kemudian ditinggal lalu Rahman sendirian, kasihan deh diriku. Oke my friends, ternyata waktu kita tidak lama lagi, karena sesaat lagi kita sudah ada di ujung waktu, di ujung perjumpaan. Namun jangan khawatir, insya Allah selagi masih ada umur panjang, masih ada kesehatan, masih ada kesempatan, kita masih bisa ketemu lagi di Friends Story di minggu depan, tentunya bersama Rahman. Tapi bukan berarti besok nggak ada Friends Story ya, ada, tapi bersama rekan penyiar yang lain. Memang tugas Rahman di hari Rabu berbagi dengan rekan-rekan siar yang lain deh, agar my friend juga semakin kenal
dengan penyiar-penyiar Friends Radio yang lain dan suaranya yang wow, bagus-bagus tentunya ya. Baik, Rahman pamit undur diri. Sekali lagi salam sayang untuk orang-orang yang terdekat, salam sayang tak pernah hilang, salam manis tak pernah habis, salam rindu sepanjang waktu. Perjuangkan apa yang pantas engkau perjuangkan dan lepaskan, ikhlaskan apa yang tidak semestinya engkau miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari.